Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, Alhamdulillah kita masih bersama dengan Pak Wasmin dan juga Bu Lilis yang sedang berbincang tentang bagaimana kita menempa putra-putri kita sahabat MK agar mereka mempunyai mental baja, insya Allah. Karena ini adalah hak mereka atas kita ya sahabat MK. Bagaimana kita bertanggung jawab sebagai orang tua untuk mempersiapkan mereka siap menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang supaya tidak jadi mental peyem tadi ya kalau disampaikan oleh Bu Lilis. Baik, sudah ada 3 poin ya yang kita pelajari Pak Wasin, Bu Lilis. Nomor 1 adalah bagaimana membangun disiplin. Lalu yang kedua, tentu saja diarahkan untuk bertanggung jawab dengan kesalahannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana anak kita diajarkan untuk berpikir logis atau realistis. Kita lanjutkan dulu Pak Wasmin sambil menunggu atensi yang masuk. Ya. Yang keempat adalah mendorong anak untuk menghadapi ketakutan. Ini hampir mirip yang pernah kita bahas tentang anak supaya lebih hebat itu dosis bahayanya dinaikin dikit. Dosis bahayanya. Ya, karena anak kita itu terlalu aman, terlalu nyaman. Sehingga dia kurang bisa mendapat challenge. Dan memang ketika dia mencoba menghadapi sesuatu yang baru itu akan muncul sebuah ketakutan. Sesuatu yang asing, ketidaknyamanan. Nah ini sama dengan hampir nyambung dengan poin yang berikutnya ya. Apa poin berikutnya Bu? Yang coba biarkan anak biarkan anak dalam keadaan tidak nyaman. Iya, ini hampir mirip karena ketakutan, ketidaknyamanan itu bagian yang justru akan menguatkan mental anak menjadi lebih baja. Anak yang terus di dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang bahagia terus, nah itu mentalnya nggak baja itu. Dia harus ditempa dalam ketakutan, ditempa dalam kenyamanan. Jadi nanti suatu saat dalam kehidupan yang memang kenyataannya akan penuh tantangan, ada ketakutan, dia lebih rileks ketimbang anak lain gitu. Betul. Sehari-hari juga nggak nyaman. Udah biasa gitu ya. Biasa. Dan makanya keperihan hidup itu emang benar-benar guru itu ya. Nah, problemnya kan kalau anak kita terlahir dalam kondisi orang tua yang sudah mapan. Nah ini sebetulnya ini pembahasan ini banyak untuk ini ya. Nah tinggal orang tua yang kondisinya kurang mapan dibuat anak lebih realistis. Karena memang realistisnya kan kita belum mapan. Ya ayo kita kerja keras bareng-bareng gitu kan. Nah ini yang poin keempat dan kelima ini cocok nih untuk keluarga yang melahirkan anak dalam kondisi sudah mapan. Hati-hati karena anak jadi mental peyem nanti. Dia jadi cemen karena nggak dapet tantangan, nggak ada ketakutan yang dialami karena anak selalu terjaga, nggak ada ketidaknyamanan yang dialami karena apa-apa nyaman gitu. Keluar masukin, bayinya aja sangat nyaman gitu. Nggak pernah bayi yang ngerasain kasarnya pisang, susunya juga udah susu yang paling lembut, paling mahal gitu. Yang the best pokoknya ya. Sementara anak-anak yang hidup dari keperihan, dari kecil aja udah dididik ketidaknyamanan. Orang disuapinya pakai pisang gitu. Kalau pengen lembut paling dikunyah di mulut ibunya, dimasukin ke bayinya gitu. Dari kecil aja udah mentalnya udah disuruh baja tuh. Kayak kemarin minggu kemarin anak saya telepon dari pesantrennya. Kan di pesantrennya itu di awal-awal bagaimana diajarkan untuk menyetrika, mencuci. Nah yang lain kan orang tua baik anaknya pada udahlah laundry aja gitu. Nah anak saya bilang biasa itu mah aku sehari-hari aja begitu katanya. Sebelumnya juga aku nyuci sendiri, nyetrika sendiri. Jadi bagi dia istilahnya malah di mana teman-temannya pada bingung, aduh cucian banyak, aduh harus cuci. Anak saya sudah biasa gitu. Saya bilang, tuh kan Kin, waktu di rumah ngomel-ngomel gitu ya, disuruh itu pas di pesantren. Iya katanya gitu. Jadi yang lain heboh aja Bun gitu. Nah itu karena emang sudah ditempa dulu gitu nanti. Dan ketika misalnya dia dapat kenyamanan, dia akan lebih excited, lebih wah bahagia, asik banget gitu. Tapi kalau yang biasa keseharian misalnya di rumahnya juga begitu, liburan juga ke hotel, akhirnya ngapain sih liburan? Juga sama aja kayak di rumah kan gitu. Tapi misalnya di rumahnya berbeda ketika liburan gitu, dia akan merasa wah asik banget ya gitu. Benar-benar menikmati liburannya itu.
ada sensasi yang berbeda begitu ya. Kalau enak terus kan akhirnya seperti menu makan gitu. Kalau misalnya tiap hari kasih daging, ayam gitu ya, dia akhirnya bosan juga kan gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih misalnya hal yang lain, misalnya masih protein tapi nabati misalnya gitu. Nanti kan ketika misalnya makan daging, wah enak. Nah itu kalau kemarin kan hari Minggu long weekend, orang liburan ke kota, malah kita liburan ke gunung ya. Hiking. Dan itu kan setelah parkir di lereng Papandayan itu kan, kita kan akan masuk ke hutan mati, ke Taman Edelweiss, ke Kampung Salada gitu, Pondok Salada. Dan itu untuk menuju ke sana itu kan naik. Sementara anak saya yang kecil itu masih SD gitu kan, kelas 2. Masih kecil gitu. Bahkan nggak bawa sepatu lagi, pakai sendal. Jadi tiba-tiba udah kepikiran loh di benak saya, udahlah di pos 5 aja. Pos 5 itu pos yang baru nanjak gitu, dari tempat parkir kan udah mulai nanjak tuh. Tapi itu pun nanjaknya agak terjal, itu berbatu gitu kan. Nah di pos itu emang ada yang jualan bala-bala emang itu di sana. Nah, saya kepikiran udahlah di sini aja sama anak yang paling bungsu nih. Gitu. Kasihan kalau diajak ke arah atas lagi hutan mati gitu kan. Tapi ini kita kan emang mau menggembleng anak kita. Dan lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba dari arah atas yang udah rombongan yang udah balik, ada anak yang lebih kecil lagi. Wah, motivasi ini jadi panas. Lebih kecil lagi tuh, tapi diajak sama bapaknya gitu. Dan memang pas kita nanjak itu dia habis jatuh itu anaknya, habis jatuh dan berdarah gitu kan. Ada yang nolongin gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bagi saya sih fine-fine aja. Justru itu yang menggembleng anak tersebut. Nah, dari situlah saya jadi termotivasi. Ya, anak saya ajak naik ke atas. Piknik bukan Bun katanya. Kalau piknik nyaman, kalau ini kok jalan jauh. Ya pas sudah sore itu kan dari pagi kita jalan dari jam 9, pulang sampai ke parkiran lagi karena ngelilingin gunung kan itu. Sampai di parkiran lagi jam 5 ya, jam 4. Kenyang terus, ya Pak Wasmin ya. Kita kenyang, tapi dia leles tuh. Dia bilang, gak asik liburan di sini katanya. Tapi memang kita maghribnya dihibur dengan nasi liwet yang luar biasa enak. Jadi kita benar-benar menikmati banget. Nah, jadi kan ketika di benak orang tua sudah ada frame-frame, bingkai-bingkai untuk menyengajakan anaknya digembleng, ditempa. Jadi kalau ada challenge-challenge kayak gitu, kesempatan itu jadi kurikulum kehidupan gitu. Saya camping di sekolah anak SD, kesempatan, jangan seperti saya dulu Pak Wasmi. Gimana tuh? Disusul sama orang tua saya, suruh pulang. Dan pembinanya dimarahin, ini kok anak-anak tidur di tenda, emang camping tidur di mana ya? Di hotel. Ayo pulang. Terus pembinanya dengan mata yang melongo gitu ya. Jadi kalau camping nggak usah bawa bantal lah. Kalau camping nggak usah bawa bantal. Itu kan poinnya, jadi poin yang ketiga tadi, realistis aja. Namanya di hutan yang nggak usah bawa bantal. Bawa bed cover. Bed cover. Soalnya sekarang ada istilah glamping, Pak Wasmin. Glamour camping. Itu kan jadi anak mami itu kan. Iya. Itu di tendanya itu ada toiletnya. Kan harusnya ketika ke toilet itu asiknya gitu tuh, kalau malam-malam kayak anak saya kalau camping. Bun, mau pipis, hayu, tapi gelap, nggak apa-apa, kan pakai senter. Nah itu kan dia menghadapi ternyata kegelapan itu tidak seseram yang dipikirkannya gitu. Ada pengalaman yang dirasakan. Ada pengalaman gitu. Terus jadi kalau menghadapi takut gelap itu ya. Iya, terus ketika misalnya gelap terus jatuh nggak apa-apa, bangun lagi. Akhirnya dia kuat, kakinya dia tahu, sudah tahu mana harus melangkah biar tidak jatuh lagi. Masya Allah, betul ya. Kalau tadi sempat disinggung Pak Wasmin, kan kalau misalnya orang-orang yang sudah mapan itu perlu untuk menghadirkan ketidaknyamanan, ketakutan, seperti misalnya yang tadi disampaikan Pak Wasmin. Berarti kalau misalnya ada seseorang yang hidup dalam kondisi tidak mapan, boleh jadi ini juga bisa dimaknai sebagai privilege ya untuk menempa mental kita. Iya, itu Allah sudah memberi anugerah aja itu untuk membesarkan anak. Makanya menikahlah sebelum mapan, gitu kan bahasanya. Menikahlah sebelum mapan.
biar anakmu melihat cucuran keringatmu siang dan malam. Masya Allah. Karena itu menjadi tarbiyah bagi keluarga dan anak-anak kita. Gitu. Betul, Makanya betul. kalau nggak nikah-nikah gara-gara belum mapan, ini justru kebalikan dari teori mendidik anak mental baja gitu. Iya. Ya salah satu motivator siapa ya yang cerita masih muda ya yang bangun properti, siapa sih namanya? Wong aduh lupa ya. Pokoknya yang membuat dia menjadi kegembleng dalam kehidupannya justru ketika keluarganya bangkrut dari kemewahan, bapaknya mulai dari nol lagi, melihat bapaknya membuat adonan mie bercucuran keringat sampai keringatnya masuk ke mie jadi bumbu gitu ya, bahasa lucunya itu enak ya. Jadi enak gitu ya. Tapi ketika dia melihat papahnya kayak gitu melakukan itu, di situ justru muncul di benaknya sebuah realitas kehidupan. Di situ dia bangkit menjadi anak yang termotivasi, anak yang siap mengarungi kehidupan. Betul. Maka menikahlah sebelum mapan. Biar anak-anakmu tahu cucuran keringat, biar anakmu belajar bagaimana menghadapi kehidupan ini gitu kan. Nah, jadi agenda untuk orang tua ke depan kalau misalnya sudah COVID-nya tidak ada, liburan itu tidak di mall saja. Tapi bahwa untuk perjalanan, hiking, camping, karena alam itu juga kadang menghibur gitu ya. Kayak kemarin tanaman Edelweiss ya di padang istilahnya hutan. Terus tanaman mati, kok bisa ya masih mati tapi masih bisa tegak gitu berdiri. Betul. Nah itu, sehingga nanti anak akan belajar. Anak saya itu yang perempuan kan jaraknya dekat tuh. Waduh, di rumah itu kayak Tom dan Jerry. Dua-duanya sama. Sampai pergi ke gunung juga sama. Tapi pas saya lihat setelah perjalanan pulang, luar biasa. Mereka berdua kompak, ngobrol itu dari atas, dari mulai perjalanan sampai bawah, tidak terjadi konflik sama sekali. Masya Karena Allah. ternyata dengan perjalanan itu menyatukan. Iya ya. Luar biasa. Nasib ketanggungan. Meskipun di rumah banyak hikmahnya. Kali lagi, tapi setidaknya kan dia dapat waktu itu ya, afeksi antara adik kakak ini. Gitu. Persahabatannya dapat ya? Iya, persahabatan. Sampai saya juga kaget di belakang sampai gandengan, tangannya dipegang gitu ya sama kakak. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi memang ketidaknyamanan. Tunggu dulu, aku mau jatuh. Iya, aku tunggu. Aduh. Masya Allah ya. Jadi ketidaknyamanan itu bisa menimbulkan kemesraan dalam saudara ya. Betul. Terus bersyukur, saling bantu kan? Begitu. Iya, bersyukur misalnya ketidaknyamanan ke gunung dengan ada air di botol, kemudian kan nikmat sekali minum. Sementara mungkin selama ini air di rumah banyak ya, tidak terlalu ini gitu kan. Ya Allah, gitu, selama ini kok nggak bersyukur ya gitu dengan hanya minum saja gitu. Kebayang kalau lagi nanjak itu benar-benar butuh air itu kan benar-benar gitu. Nah itu jadi tambah bersyukur gitu. Makanya ini kalau anak saya kan tidurnya di abah neneknya, enak fasilitasnya. Biasanya anehnya kalau sholat qiyamul lail dia ngantuk-ngantuk. Gitu. Biasanya kalau sudah mulai begitu qiyamul lailnya telat, oke. Besok malam tidurnya di musola. Dan biasanya di musola bangunnya jauh lebih cepat. Kenapa? Karena kan nanti ada yang ngaji. Saya bilang kalau yang tidur di musola nanti misalnya ngaji Yasin aja. Dan biasanya kalau mereka Yasin mereka bangun. Masya Allah ya, betul. Saya juga sering kadang-kadang ya, sering sih memang tidur tuh tanpa selimut dan tiba-tiba bangunnya lebih cepat. Memang tidak nyaman sih, gitu. Tapi hikmahnya tadi bangunnya lebih cepat, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Oh ya, ini ada atensi dari sahabat Reni di Soreang. Namanya Bong Chandra katanya Pak Wasmin. Oh iya, betul. Ingat Bong Chandra itu. Bagaimana beliau bangkit semangatnya ketika melihat papahnya yang jatuh dari kebangkrutan, tapi papahnya nggak menyerah gitu. Jadi cucuran keringat orang tua itu menjadi pendidikan bagi anaknya gitu. Karena kalau saya dulu
ajak anak itu bukan hanya pas senang-senangnya aja, weekend hari Ajak libur anak gitu. ke ATM bukan ngambil uangnya aja. Kan anak kita ngelihat kita lagi ngambil uang di ATM, anak kita ngelihat kita lagi kondangan, jadi bagian enak-enaknya aja yang dilihat dia. Cucuran keringatnya dia nggak tahu. Makanya saya suka ajak tuh kalau lagi menemuin pelanggan, kalau lagi ada ini, saya lagi kerja, saya ajak tuh. Biar dia ngerasain bagaimana nyari uangnya itu nggak mudah, ngambil di ATM-nya gampang gitu. Dia kan melihat asik ya, tinggal kayak mata air aja gitu ngambil di ATM. Proses untuk itunya. Prosesnya kan gitu. Ya, itu. Betul bisa diajak ya. Jika Anda sahabat MK punya pekerjaan, sekali-kali mungkin boleh ajak anak-anak Anda supaya tahu bagaimana proses untuk mendapatkan uang ya, agar lebih menghargai juga barangkali. Kalau di beberapa perusahaan ada hari untuk anak boleh diajak. Oh ada ya, Masya Allah. Kemudian anak tahu apa yang dikerjakan oleh ayahnya. Gitu. Nah, ini menarik. Nah, Anda yang mengelola perusahaan mungkin terinspirasi untuk membuat hari khusus seperti ini, boleh ya. Masya Allah. Baik, Pak Wasmin, sudah jam 8.20, kita perlu rehat dulu. Kita masih ada 2 poin lagi, mudah-mudahan nanti cukup kita bincangkan. Dan sahabat MK, Anda pun boleh untuk menyampaikan atensi Anda, bagaimana lika-liku Anda menempa putra-putri Anda agar punya mental yang baja. Ada kesulitan apa? Atau kira-kira Anda ingin tahu bagaimana sih caranya mengurangi rasa aduh gak tega kepada anak itu? Nanti boleh Anda sampaikan. Kami akan hadir kembali insya Allah selepas informasi berikut ini.